Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang begitu banyak dan kita mesti menyadari semua nikmat ini. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang Allah berikan. Kedua nikmat ini terkadang tidak dihargai. Banyak orang yang tidak menghargai nikmat ini. Nikmat apa itu? Nikmat kesehatan. Betapa banyak orang sehat tapi tidak sempat sholat berjamaah. Jadi kata Rasulullah, dua nikmat ini kadang dilalaikan dan kadang tidak dihargai. Nikmat yang dihargai itu uang. Nikmat yang dihargai itu adalah jabatan, kekayaan. Tapi nikmat yang mereka tidak hargai nikmat sehatnya. Berat untuk datang ke masjid. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ini dua nikmat adalah nikmat as-sihah. Yang kedua, nikmat yang kadang tidak dihargai adalah nikmat waktu. Kerita degana jamar itu kan tigau. Digapa galiali, digaga repa, digaga sara, tapi inilah waktu. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu. Begitu banyak perintah Allah mengajak kepada kita untuk berlama-lama merenungkan nikmatnya agar kita semua tersadar. Seseorang baru bisa dikatakan menyadari nikmat kalau dia menyadari 4 hal. Yang pertama, kita semua mesti sadar nikmat yang Allah berikan tidak terhitung. Deni ulereking papinya menepung letak. Yang kedua, satu nikmat saja kita tidak bisa bahasakan, habis kata-kata kita Pak. Andai kita lumpuh, berapa banyak nikmat yang kita dapatkan dari nikmat kaki. Hari gede namanya terak kasih wali.
Ajeta. Siapa yang kasih itu semua? Satu nikmat pun betapa banyak nikmat di balik itu. Yang ketiga, seseorang baru bisa dikatakan menyadari nikmat kalau dia memahami bahwa nikmat yang datang itu bukan karena kebaikan tak, tapi mutlak karena kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pamadari kong kagaga papinya mengidi terliasa nih maka de papi dicikku nih. Padahal papinya meneriki kong Allah ta'ala itu karena kebaikan Allah. Paya saya di mega sa papi dicekta. Tapi narikui pasireke ngijata megaw pagamondo angko pagasoro siratu kanjata siratu tojata. Berarti nikmat ini semata-mata karena nikmat karena kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kalau kita ingin merenungkan semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan untuk apa Allah memerintahkan kita untuk merenungkan nikmat-nikmat seperti ini. Tujuan daripada merenungkan nikmat Allah agar supaya setiap manusia menyadari bahwa betapa Allah sangat menyayangi saya. Hadirnya kita di tempat ini bentuk kasih sayang Allah. Selalu tergerak. Talitumelo lo masigi hati kita sudah ada di masjid walaupun di luar. Nanti habis sholat isya Bapak Ibu sekalian kita masih insyaallah malampui pusungaku moto si kalau si kade jemit pajai mati pau pajai itu satu nikmat. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Salawat dan taslim senantiasa pula tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun satu nikmat besar. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah takdirkan kita lahir dan ditakdirkan menjadi pengikut Nabi Muhammad, itu pun satu nikmat besar. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, dan selawat kita panjatkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus Bapak Ibu sekalian, ada tempat khusus di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk sekejap merenungkan nikmatnya. Waktu itu ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk si kanja-kanja onroai onrin nawanawaiwi papinya menepung Allah ta'ala ketika kita sudah terbaring mau tidur. Ayat apa sulap di bawah. Setelah Bapak Ibu sekalian kita sudah terbaring, sudah akan tidur, pergunakan waktu sekejap ini untuk merenungkan nikmat Allah seharian. Ya morjolo sesuai papinya mana pun Allah Ta'ala nalitanya mapa mula tu moto nanangis suguin tumelo na matin rumah kokoy. Dalam sebuah hadis bapak-bapak dan ibu sekalian yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dia mengatakan man qala idza awa ila firashihi, siapa yang merenungkan nikmat Allah menjelang tidurnya, yakumelo ni sorotinro, ternyata ada doa. Doa ini pun sebagai zikir terkait dengan pembahasan kita sebelumnya Bapak Ibu sekalian, dan ini kelanjutannya. Kita merenungkan nikmat-nikmat Allah yang Allah cukupkan dalam seharian. Ego pagagaga naliki po Allah Ta'ala suyi
Sehingga patut kita untuk berdoa, berzikir, mengenang nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi kafani wa awani. Alhamdulillahilladzi kafani wa awani. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Alhamdulillahilladzi manna alayya wa afdal. Allahumma inni as'aluka bi'izzatika an tunajjiyani minan nar. Segala puji untukmu ya Allah, Engkau telah mencukupiku hari ini. Engkau telah memberikan kepadaku, kepada anak-anakku perlindungan. 5 anakku, 7 kasih bola-bola. Engkau berikan perlindungan sampai tidak ada terjadi kecelakaan satupun di antara kami. Pak Cibe dengan kecelakaan kau anak kecil di naninya. Nah tujuh nih repak. Mesti dirujuk ke Makassar. Jadi itu Pak, nikmat-nikmat sebelum tidur kita. Ya Allah, Engkau mencukupi. Sejak aku terbangun tadi subuh, sekarang sesaat lagi saya akan tidur. Mupas salama manang ya anakku ditoga kecelakaan, mupas salama kaya, mupas salama ibu ini, mupas salama jam-jamaku, mupas salama. Cek deh bawah Pak, dia napas salama Allah Ta'ala. Makanya Allah katakan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Tidak banyak itu orang Pak yang bisa begitu, yang bisa merenungkan lebih mendalam nikmat Allah. Alhamdulillah yang telah memberiku rasa aman sehingga tidak ada rasa takut hari ini. Itu kata orang Yusuf. Alhamdulillah yang telah memberiku rasa kenyang, gak karena kena iro yang rimarana. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahilladzi kafani. Terpuji Engkau ya Allah yang telah memberikan rasa cukup hari ini. Tentu seperti yang kita ajarkan, kita pelajari bersama pada pekan lalu, pada bulan lalu, bahwa yaitu Allah Ta'ala ya komelo ipak genna imalengi pak genna kenyatannya. Jadi tujuan saya ini Bapak Ibu sekalian, supaya kita meyakini bahwa cukup kita hanya ada pada Allah, bukan di jabatan, bukan di pekerjaan. Nah upek kan na boleh takut dia namanya pagan na ipo kalata. Apa mungkin saya ulangi lagi hadisnya, nak kada agak sana hadis qudsi Bapak kada ipo Allah Ta'ala ya komelo ko pagan na agi mujama upagan na ko, yang penting kamu fokus ibadah. Jadi kau kata mega dina na dina melo ganna pak kasuyan na masalah itu tahu. Kau kata mega ni dina, tapi dia pernah melo ganna apanya masalah, ibadahnya rusak. Nah orang yang ibadahnya fokus, penghasilan yang nominalnya Bapak Ibu meriamu polenna, tapi ipak ganna kengeri Allah Ta'ala. Sebab pak kasihan nama kanca. Alhamdulillahilladzi kafani. Terpuji Engkau ya Allah memberiku rasa cukup. Wa awani. Sekarang saya sudah terbaring di ranjangku. Siapa kan tu tahu mak benyuk kubi palawang. Alhamdulillah kuma ranjangku liu-liu. Betapa banyak saudara kita terbaring di rumah sakit. Nanti malam ini Pak, alhamdulillah okuma ranjah kuliu kubolan. Banyaknya orang yang Bapak Ibu sekalian tidak mendapatkan tempat tidur malam ini. Kekeyawan jambatan katoi dari kiruntu penratau magalatir. Jadi jangan hanya mensyukuri nikmat yang terkait dengan ketamakan, yang terkait dengan keserakahan. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani. Terpuji Engkau ya Allah, Engkau telah memberikan makan yang cukup untuk saya, untuk keluarga saya. Bahkan Engkau memberikan lebih
liwat ni karena namun tu masuk di tabi kata lungkat tu Allah memberi lebih dari apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Ketika kita memuji Allah dengan segala Bapak Ibu sekalian nikmatnya yang begitu cukup, maka Bapak Ibu sekalian maka Nabi tadi gini kita nawanawai rana ibar lama-lama merenungkan nikmat Allah. Ketika akan tidur faqad hamidallah bi jami'i mahamidil khalqi kullihim, maka pujian-pujiannya itu dia telah memuji Allah dengan seluruh bentuk-bentuk pujian. Tidakkah semua penghuni langit semua memuji Allah? Setiap lapisan-lapisan langit, malaikat-malaikat dengan segala jumlahnya yang kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian, setiap jengkal yang ada di tanah ini Bapak Ibu memuji Allah. Maka Nabi kita ya kumapuji kupong Allah Ta'ala menawanawai mupuji kupong Allah Ta'ala di waktu melo mumatinro engkau telah melakukan semua pujian-pujian makhluk. Siagai karena malaikat mapuji talaman mirupa puji, hewan, tumbuhan di darat, di laut. Maka betapa penting kita banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu doa, itu pun Bapak Ibu sekalian sudah kami sampaikan. Allahumma kfini bihalalika an haramika waqdini bifadlika amman siwa. Doa ini selalu kita panjatkan Pak, supaya tergenai. Napa gana ke kipong Allahumma kfini bihalalika an haram. Ya Allah, cukupkan saya dengan pemberianmu yang halal. Aling ngapa penyemat tepuang halal lah, supaya aja saya tidak menoleh lagi kepada yang haram. Cukupkan saya dengan yang halal sampai saya tidak menoleh kepada yang haram. Suami kata tahu Pak, ayah gitu aja jukulin aku. Ya tu pernah tutu, ya tu pernah wadikum kama. Ya, hati-hati. Ya Allah, cukupkan saya dengan halalmu sampai saya tidak menoleh kepada yang haram. Wa aghnina bi fadlika amman siwak, dan berikan kepadaku karuniamu sampai saya tidak melihat kepada yang lain. Yaitu aku dinapagan dina uli lima pala. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya saya ingin sampaikan satu kisah seperti apa Allah mencukupi kita semuanya. Karena kita sudah sampaikan bahwa Allah itu rasa cukup kita kepada Allah ada dua. Yang pertama adalah al-kafi bihi, dan rasa butuh yang kedua adalah al-kafi anhu. Rasa butuh yang pertama adalah kita menginginkan datangnya kebaikan-kebaikan. Karena pada tuman aku melampai semua muna kuita mana ngimatu dicem. Itu harapan-harapan. Tumaki gua usaha mudah-mudahan yang gagayewe napa barakai pong Allah Ta'ala nangkak selena wa diwakatu, itu semua al-kafibi. Mudah-mudahan bulan ini saya bisa mendapatkan pemasukan income sebesar ini. Mudah-mudahan apa tujuh mana keinginan-keinginan yang baik. Dan rasa butuh kita kepada yang kedua Bapak Ibu sekalian jauh lebih penting, al-kafi anhu, ketika Allah melindungi kita dari hal yang tidak kita inginkan. Apa yang kusit diminalengi po Allah Ta'ala narengi iya ya kata ya, tapi dia napajagai po Allah Ta'ala di matona kan na 10 juta polen nasi ulan, tapi
Megala ada ina perlu. Tiba-tiba nak naila sakali alil. Dia harus berobat kemana-mana, keluarkan ratusan juta. Siang pulang dia ke rumah sakit, telung pulang dia ke rumah sakit. Dia nak kido-kido. Kita sangat membutuhkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala supaya genna ia rogaga. Jadi kong kagak tepat aja. Kita jangan melihat remeh rendah orang. Nampai itu kamu pakai kata tahan nasabak na jagai mo pipo Allah taala. Ya ko din na jagai tipa. Si dimikkan nak itu na capu tu capu. Po Allah taala melo na malay hai. Maka dekati Allah supaya kita diberikan hal-hal baik yang kita inginkan, kita pun dilindungi dari hal-hal buruk yang kita takutkan. Tak pasal dari anak tak layalai taruk ya penalap ko yo aja iseko capu mana 40 tahun di pesipur. Nah seterusnya. Dalam sebuah Bapak Ibu sekalian, kita sering dengar Ashabul Ukhdud. Ini diceritakan dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Buruj. Wassama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidi wa mashhud qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqt idhum 'alaiha qu'ud wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Di dalam surah Al-Buruj Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Ashabul Ukhdud, seorang raja yang zalim bapak-bapak dan ibu sekalian, menggali parit. Di dalam parit ini adalah kobaran bara api. Maka itu galampun napai penuhi awar api. Dia bapak masukkan satu persatu masyarakatnya ke dalam. Kenapa? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Dia lakukan itu gara-gara tidak menginginkan ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, raja yang zalim ini bapak-bapak dan ibu sekalian yang kemudian menggali farid setelah tidak menginginkan masyarakatnya beriman kepada Allah, dan ternyata rakyatnya beriman kepada Allah. Kenapa? Gara-gara satu pemuda kasih dikalau lupa. Waktu namero nasad dini alena tukang sihir sudah lanjut usia, maka dia pesankan kepada raja, carikan satu pemuda terbaik. Saya akan wariskan ilmu sihirku ini kepada dia. Ternyata ya kalau lo komelo mak guru sihir lepang jolo oko pandrita rahib. Dia selalu ketemu rahib hingga akhirnya nama mana pak disengena. Angkana tahu buta, kebetulan dekat dengan raja. Nisan nama kedai macai kalau lo yewi, dia datang dengan seluruh hartanya. Ambil semua hartaku, yang penting saya bisa melihat, dan yang penting telinga saya bisa mendengar. Jadi tahu sugi lopo si cawe karajai, tahu buta nama tangan. Obati saya, sembuhkan saya. Maka dia kalau lo tanya aja itu iya. Siapa yang bisa sembuhkan saya? Katakan bahwa Allah, hanya Allah lah yang maha penyembuh. Yakini dulu bahwa Allah maha penyembuh, usabari kok. Hingga akhirnya si kaya ini Bapak Ibu sekalian sudah bisa mendengar dan bisa melihat. Heran raja, ni kata Pak Guru kok, ni kata Burai kok. Nah, kedek yang mengobati saya adalah Tuhannya si pemuda.
Kikiru kalulu yasuruh mubi. Bagaimana kamu bisa menyembuhkan si buta ini? Bukan saya yang menyembuhkan, Tuhanku yang menyembuhkan. Disinilah raja mulai murka, Bapak Ibu sekalian. Didesak pemuda ini. Dari mana ilmu ini kamu ambil? Hingga akhirnya dia pun membuka rahasianya bahwa saya mengambil ini dari seorang pendeta. Panggil orangnya. Dipanggillah si kakek-kakek ini, Bapak Ibu sekalian. Tinggalkan agamamu. Dia berkeras untuk tetap menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Diletakkan di atas kepalanya gergaji. Gergaji lunak sampai dia mati. Si buta yang sudah melihat sekarang dipanggil, tinggalkan agamamu. Dia tidak mau tinggalkan, kepalanya pun digergaji sampai mati. Jadi itu Pak, dulu itu begitu orang beriman begitu. Laki-laki ini, si pemuda ini pun dipaksa, tinggalkan agamamu. Dia pun tidak mau. Sehingga akhirnya si raja memerintahkan kepada pengawal-pengawal khusus, bawa si pemuda ini naik ke atas gunung tertinggi, kemudian lemparkan. Dibawalah si pemuda ini, dikawal begitu banyak pengawal-pengawal yang begitu kekar. Jadi aja nade teman-teman aku ceritain, Quran itu ceritain. Saya cuma ingin memberikan gambaran di sini, Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau manusia itu punya cara, tapi Allah tidak perlu cara. Tolong digaris bawah. Ya tukoi di taulinoe, tali itu sapa cara. Tapi kupung Allah Taala melo de perluangi cara. Mereka menrejuk pandangnya, cara aku ya mengotok kan. Perlu kak waktu patah jam 5 jam, tapi Allah tidak perlu cara. Ya kalau memang tulung, dia perlu cara. Ini mitu tahu dia perlu cara. Pemuda ini dinaikkan Bapak Ibu sekalian ke atas gunung, hingga akhirnya ma'asyiral muslimin dengan maksud untuk dilemparkan. Tapi apa yang terjadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian? Ternyata pemuda ini sebelum dilempar sempat berdoa. Dia menyeru Allah. Dia panggil Allah. Ya Allah, saya tidak punya cara. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan saya dari ini semua. Bima syi'ta, dengan cara yang engkau inginkan. Saya tidak punya cara lagi. Sebab ini cara tak kelemi pagi. Itulah makanya iman itu harus tetap ada. Ketika logika tidak lagi menemukan celah cara, maka panggil Allah. Ya Allah, cukupkan saya dari orang ini semua. Apa yang terjadi? Gempa. Gunung ini bergetar Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kembalilah si pemuda ini selamat satu-satunya. Ketemu raja, ditanya, ma fa'al ashab? Mana pengawal-pengawalku semua? Kemati mana ini? Bagaimana kamu bisa selamat? Yang menyelamatkanku adalah Tuhan. Allahu yakfinihi. Allah Ta'ala pas selamat dengan caranya. Raja semakin marah Bapak Ibu sekalian. Diambil lagi pemuda ini, perintahkan kepada pasukan khusus, antar ke tengah samudera, antara Itama tengah atas sini. Dipaksa diseret naik Bapak Ibu sekalian. Semua yang ada di atas perahu itu bermaksud membunuhnya. Melo ilari dengan carana, tapi carana melari Pak. Jadi kita itu Pak, pikiran kita perlu cara. Tapi kupung Allah Ta'ala dia perlu cara, tidak membutuhkan cara.
Di tengah laut bapak-bapak dan ibu sekalian, dia berdoa lagi, dia panggil Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupi aku dari semua orang ini bima syi'ta, dengan caramu. Karena ko ya ada nagagawi sa digawi sa pigaw. Carata itu bapak. Tapaki carata. Jaya tatu ala daya sengi logika. Aya tatu ala daya kalat apa? Mapejak itu mapejak. Putus asa itu nasabaangkan ang kawat tutumatu dena natamak kalau yang kita butuhkan adalah keimanan. Datang badai begitu besar Bapak Ibu sekalian, hingga akhirnya pengawal-pengawal khusus ini semua terjatuh. Selamat pemuda ini. Kereke si baku nak kadama kemati-mati yang ini. Peku cara mau selama itu. Puang Allah Ta'ala. Kira apa? Akhirnya Bapak Ibu sekalian, napawi rahasia naroni, kalau memang engkau betul-betul ingin membunuhku, syaratnya ikuti syarat yang saya ajukan. Disinilah pemuda ini berkorban. Kumpulkan masyarakatmu sebanyak mungkin. Satu. Yang kedua, ambil anak panahku sendiri, letakkan di busurnya, baca bismillah dengan nama Allah Tuhannya sang pemuda, baca itu. Kemudian engkau panah saya, matikan. Dikumpulkanlah Bapak Ibu sekalian masyarakatnya, hingga pada tahu kemana boleh menonton. Napanala napanai napatami lala busurna, sebelum engkau lepaskan, ucapkan dengan menyebut nama Allah Tuhannya si pemuda. Ia rajawe napautungang ngero bismillah, dengan menyebut nama Allah Tuhannya si pemuda, dia lepaskan dan kena mati tungang ikalu. Semua yang menyaksikan Bapak Ibu sekalian, akhirnya semuanya Bapak Ibu sekalian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya menyatakan bahwa saya beriman kepada Tuhannya si pemuda ini. Aku nirona karede-rede rajai. Janganlah digalilah parit. Siapa yang tidak ingin tinggalkan agama si pemuda ini, dia dilemparkan masuk Bapak Ibu sekalian ke dalam bara api. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa kita hidup seperti ini jangan hanya andalkan logika. Mari kita sandarkan diri ini Bapak Ibu sekalian kepada yang tidak memerlukan cara. Jangan hanya menyandarkan diri Bapak Ibu sekalian kepada mereka yang punya cara. Itu lemah. Tapi yang Maha Kuat itu, yang bisa memberikan kecukupan, memberikan perlindungan, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mari kita bersama-sama menutup pengajian ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin memberikan kepada kita kesungguhan untuk mendalami ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, bi ni'matihi tatimmus shalihat. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.